Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Safrin Itur. Kali ini kita mencoba mengupas tentang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, khususnya berkenaan dengan IPTEX, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di dalam keputusan surat Direktur Jenderal Dikti nomor 43 tahun 2006, atau saya bacakan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah pendidikan kewarganegaraan yang kita singkat dengan PKN gitu ya. Nah, di dalamnya ada beberapa hal yang akan dibicarakan. Tetapi dalam pembukaan ini kita coba mengupas tujuan pendidikan kewarganegaraan itu. Di dalam rasa cinta tanah air, kemudian percaya diri, gotong royongan, toleransi, dan lain-lain. Di dalamnya ada menyebutkan bahwasanya kemampuan warga negara suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan masa depannya sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni atau IPTEX yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai panduan atau petunjuk kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, kita coba kupas tentang IPTEX-nya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi, mahasiswa itu harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan tentunya dia dapatkan selama pendidikan di perkuliahan, plus di luar perkuliahan. Karena belajar menambah pengetahuan lewat membaca, mendengar, melihat, dan pengalaman hidup yang dia rasakan. Jadi ilmu pengetahuan itu menjadi kekuatan bagi dirinya untuk mengembangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian teknologi, mahasiswa dan lulusan S1, S2, atau S3 juga harus menguasai teknologi, karena teknologi sangat diharapkan. Setiap negara yang punya kemampuan pengetahuan yang luar biasa, warga negaranya berpengetahuan yang luar biasa, bersifat umum maupun secara teknis, skill, kemudian juga dia menguasai teknologi, maka negara itu akan menjadi negara maju. Jadi rumus utamanya ilmu pengetahuan dan teknologi plus seni. Nah, berkenaan dengan seni, maka kaitannya dengan kebudayaan. Jadi seni di sini artinya seni baik kesenian yang ada di Indonesia asli milik warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maupun kesenian yang datang dari luar yang sesuai dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia, sesuai dengan ideologi bangsa kita, Pancasila. Yang pertama tentulah berketuhanan yang Maha Esa. Sesuai apa tidak? Kalau tidak ya jangan kita terima. Gitu ya, berkenaan dengan seni yang datang dari luar. Tetapi kesenian yang dari dalam negeri yang asli milik kita sendiri, yang kita kategorikan ada kebudayaan dan ada cagar budaya. Cagar budaya ini kan benda-benda atau bangunan-bangunan arsitektur masa lalu yang sudah berusia di atas 50 tahun, atau tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai mewakili ilmu pengetahuan yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Itu termasuk wilayah cagar budaya, termasuk situsnya, wilayahnya. Kemudian berkenaan dengan kebudayaan, tentulah Undang-Undang nomor 5 tahun 2010 ya, kalau tidak salah, tentang pemajuan kebudayaan 2017.
tentang kemajuan kebudayaan. Nah, di sini ada 10 pemajuan kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan itu antara lain yang asli milik Indonesia, tradisi lisan, manuskrip. Manuskrip ini kira-kira tulisan-tulisan tua yang harus dilindungi, yang harus diselamatkan, tulisan tangan atau tulisan-tulisan yang ada di batu di tempat-tempat lain. Kemudian adat istiadat harus kita pertahankan. Kemudian ritus ini kira-kira acara-acara tertentu yang berkaitan dengan keyakinan tertentu. Kemudian pengetahuan tradisional, kemudian teknologi tradisional. Pengetahuan tradisional tentu ilmu pengetahuan yang seperti pertanian, perkebunan, kemudian kebiasaan-kebiasaan tertentu di masyarakat. Itu adalah bagian dari pengetahuan tradisional. Teknologinya gimana? Ya macam-macam. Ada pengobatan tradisional, ada pandai besi waktu dulu gitu. Kemudian pembuatan alat-alat pertanian, alat perkebunan dan sebagainya. Itu yang sudah mereka buat sedemikian rupa. Itu termasuk teknologi tradisional. Seni, ya bagian dari kesenian. Gitu. Bahasa daerah yang begitu banyaknya di seluruh Indonesia harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara, dan kalau perlu semua bahasa-bahasa daerah itu kita bukukan lewat kamus bahasa-bahasa daerah masing-masing. Kemudian permainan rakyat yang unik gitu ya, ada yang main batu-batu dan sebagainya dimasukkan di tempat tertentu atau apa. Kemudian ada olahraga tradisional, ada belogo, ada gasing, kemudian ada patok lele, kemudian enggrang. Nah kalau di Kabupaten Berau ada babintih, kemudian ada pulas kayu atau pekelajau yang saat ini sedang kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Nah ini yang termasuk dalam seni. Jadi seni itu luas, tidak hanya berbicara dari 10 objek kebudayaan ini, tapi lebih daripada itu. Karena ada kesenian dari dalam negeri sendiri, ada kesenian dari luar yang kita terima menjadi bagian dari memperkaya kesenian Indonesia. Jadi betapa luasnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai lulusan sarjana nanti, begitu sudah lulus, dia harus menguasai 3 hal itu. Menguasai tentang ilmu pengetahuan yang dia dapatkan dari bangku kuliahnya dan ditambah dari membaca di berbagai tempat atau melihat, mendengar dan sebagainya bisa dikembangkan. Kemudian teknologinya dia kuasai untuk berkembang di masa akan datang. Kemudian dia menguasai juga memahami tentang seni dan budaya asli Indonesia dan seni budaya yang datang dari luar yang kita terima. Tentulah kita bedakan, ini seni yang kita adopt dari luar datang ke Indonesia yang sesuai dengan ideologi bangsa kita terima dengan baik. Tetapi kita tidak boleh melupakan, mengaburkan atau menghapus tentang kebudayaan kita sendiri. Celaka kita, karena kebudayaan itu, seni budaya itu, termasuk cagar budaya itu adalah bagian jati diri bangsa kita yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Teknologi kita bisa bersaing. Mereka negara-negara juga berteknologi. Ilmu pengetahuan kita bersaing. Ayo kita genjot. Semua warga negara Indonesia harus menjadi orang-orang hebat. Tetapi berbicara seni yang asli atau kebudayaan asli Indonesia, maka itulah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain yang harus kita jaga. Tidak boleh untuk kita tinggalkan, kita hilangkan. Kalau kita kehilangan kebudayaan, maka kita kehilangan jati diri bangsa. Otomatis apa jadinya kita? Ya seperti bangsa-bangsa lain yang akhirnya tidak punya jati diri, tidak punya pendirian. Pecah belah mereka dari negara besar menjadi pecah negara-negara kecil. Sudah negara kecil pun masih lagi diberondong perpecahan karena mereka tidak punya identitas, tidak punya jati diri, tidak punya ciri khas sendiri yang harus mereka pegang. Nah Indonesia, jati diri bangsa kita tentang kebudayaan ini harus kita jaga dan ketat. Selain itu kita
kita juga punya jati diri sebagai negara kepulauan yang terluas di dunia. Kemudian negara republik, negara demokrasi. Kemudian punya geostrategi dan geopolitik yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain karena kita negara kepulauan. Itu mungkin yang saya sampaikan pada hari ini tentang IPSTEK itu, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tetapi saya lebih menguatkan kepada seninya agar mahasiswa tetap berkesenian gitu, karena itu jati diri bangsa kita. Kemudian untuk mengembangkan diri dari teknologi maupun olahraga. Ayo kita berkompetisi di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, olahraga dan seni. Terutama kesenian asli Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.